berlatar belakang tahun 1999 di Los Angeles. Kisah diawali dengan memperlihatkan klinik pengobatan tradisional Pocilam milik seorang pria bernama Tak, di mana terlihat ia saat ini sedang mengobati pasiennya yang mengalami terkilir akibat sebuah insiden beberapa saat yang lalu. Will you? 點啊？唔使拆招牌啊嘛！手部外科，性圍45皮。 Usai selesai dikeretak abal-abal, si pasien tak sengaja melihat foto seorang pemuda bersama dengan paman Tak, lalu kemudian menanyakan siapa sosok tersebut, di mana rupanya itu adalah murid senior dari paman Tak. Dia bernama Jet, tapi karena dia adalah Jet Li, jadi kita panggil saja namanya Jet Li. Dan untuk saat ini, Jet Li sendiri masih berada di Hong Kong. 佢係我大徒弟，唉，佢冇鬼用嘅，食咗去魚㗎，啊 Thanks, Kim Al. See you later. Faktanya, selain menjadi guru dari seorang Jet Li, paman Tak juga memiliki murid lain yang berasal dari Amerika. Dia bernama Johnny, ini orangnya. Dan pada momen ini, Johnny datang untuk menantang gurunya sendiri karena Johnny hendak membuktikan kualitasnya sebagai yang terbaik. Yang mana tujuan dia melakukan itu adalah untuk menaikkan nama perguruan yang didirikannya. Dan itu sangat-sangat tidak beretika. 我哋中國人唔打師傅。 我出手啊，都唔使拆我間鋪噶。Meskipun statusnya adalah seorang guru, fisik tetap tidak bisa berbohong dan paman Tak semakin berada dalam situasi terpojok. Namun beruntungnya, saat itu terjadi, tiba-tiba muncul seorang wanita ala pria yang langsung menyelamatkannya. Dan dari insiden ini, Pocilam mengalami kerusakan yang cukup parah. Boss, they got away. 快啲走啊！唔好理我啊！佢哋追緊你啊！ Keesokan harinya, kita diperlihatkan Jet Li yang baru tiba dari Hong Kong. Dan ia berniat menemui sang guru karena sudah diperintahkan sejak lama. Di mana saat dalam perjalanan, tiba-tiba ia dirampok oleh 3 orang gangster jalanan. Dan entah karena terobsesi oleh kungfu Cina atau memang takut, anehnya 3 orang tersebut justru minta diangkat sebagai murid setelah melihat pergerakan Jet Li. 師傅 You're the best dude I have ever seen. 以後你唔好搶人嘢啦。 Master, take us as your 中 pupil. 你 Setelah itu, ia pun memesan taksi, lalu dengan cepat menuju ke Pocilam, di mana saat sudah sampai, ia dibuat terkejut ketika melihat kondisi Pocilam yang sudah rusak parah. Dan tak cukup sampai di situ, Jet Li juga dibuat bertanya-tanya saat mendapati ada orang yang menutup Pocilam gurunya, yang mana faktanya itu adalah perwakilan dari pihak bank yang menyita ruko tersebut karena paman Tak belum membayar uang pinjaman selama 1 bulan ke belakang. 傻佬，你係陳厚德邊個啊？ 唔係佢徒弟咯。 呢間鋪警方已經封咗啦，唔准人入㗎。德叔同我哋銀行借錢，停咗間鋪。唔使驚，我負責揾個師傅啦。 好啊，你有咩結果你打電話俾我啊嚇。 Tak langsung menyerah dengan kondisi keadaan, Jet Li terus mencari gurunya dan sesekali ia bertanya kepada beberapa orang yang ditemuinya. Tapi hasil tetap tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan sampai pada suatu momen akhirnya ia bertemu kembali dengan ketiga gangster tersebut. Dan kali ini si gangster menawari Jet Li untuk tinggal di kediamannya yang mau tidak mau Jet Li memilih untuk ikut karena ia sudah tidak tahu lagi harus pergi kemana. 呢個乜鬼地方嚟㗎？成個動物園咁嘅。呢邊係師傅。 你唔好再叫我師傅嚇，再叫我打爆你個嘴啊！ Ketika sampai, mereka dikejutkan dengan adanya beberapa orang yang dengan sekonyong-konyong merusak rumah mereka, di mana ternyata itu adalah gangster lain yang biasa memalak ketiga orang tersebut. Dan di kondisi seperti ini, Jet Li yang melihat adanya penganiayaan langsung mengambil tindakan, dan sudah pasti pertarungan pun tak terhindarkan lagi. 唔知你哋搞乜鬼？不過你咁多人蝦佢3個，咁就唔啱啦。 Setelah apa yang sudah terjadi, Jet Li pun merasa kasihan dan ia memutuskan untuk berteman dengan ketiga orang tersebut. Stop！ 就呢度，停啦！嘿，師傅啊！
Bergeser sementara dari kejadian barusan, kita diperlihatkan pihak perwakilan bank yang diketahui bernama Mei, di mana Mei ini ternyata berpacaran dengan manajer bank tempat dia bekerja, dan hari ini ia mendapat sedikit teguran karena belum juga berhasil mencairkan uang hutangan Paman Tak. Untuk itu, Mei dengan cepat kembali ke ruko Paman Tak, berharap bisa menemukannya, tapi yang terjadi, Mei justru bertemu Jet Li yang emosi, hingga akhirnya Mei pun terpaksa menelpon polisi untuk mengeluarkan Jet Li dari ruko tersebut. You, get in there. Saat sedang diinterogasi, Jet Li mendapati si polisi seperti memiliki masalah dengan perutnya, yang mana Jet Li langsung paham bahwa si polisi mempunyai penyakit. Untuk kemudian ia menggunakan ilmu yang diajarkan gurunya untuk mengobati polisi tersebut, dan atas tindakannya itu, Jet Li mendapat apresiasi dari pihak kepolisian. 你自己試試啊！哦，左手在下，右手在上，順 Okay, let's get that feeling out. 時針再做36下。 Entah karena kasihan atau bagaimana, Mei mencabut tuntutan Jet Li, dan sebelum pergi, komandan kepolisian meminta bantuan kepada Jet Li untuk mengalahkan Johnny, karena belakangan ini Johnny kerap menghajar guru-guru di daerah Los Angeles. Tapi permintaan si komandan langsung ditolak mentah-mentah oleh Jet Li dengan alasan tidak ingin ikut campur. Bye-bye. See ya. I'm sorry, Chica. Setelah itu, Jet Li mengunjungi salah satu perguruan untuk mencoba menanyakan seputar keberadaan gurunya, di mana ternyata orang yang menolong Paman Tak tempo hari adalah murid dari perguruan ini, dan si wanita yang diketahui bernama Ana itu langsung memanggil Jet Li karena ia pernah melihat sebelumnya di Pocilam. Lalu tanpa buang-buang waktu lagi, ia segera membawa Jet Li ke hadapan gurunya. Di saat yang bersamaan itu, Johnny ternyata juga mengunjungi perguruan tempat Ana berlatih. Tujuannya apa? Ya, sudah jelas untuk menantang guru tersebut. Dan dengan ini, pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Enough! Stop it! If you want to join our school, please feel free to contact. Kembali ke Jet Li. Saat sudah dipertemukan dengan sang guru justru mengusirnya karena merasa tidak diperdulikan oleh muridnya sendiri, di mana sebenarnya sang guru sudah lama meminta Jet Li untuk datang, tapi Jet Li tidak pernah muncul juga. Dan dari apa yang dikatakan sang guru, Jet Li berusaha menjelaskan bahwa untuk kesini ia membutuhkan surat-surat terlebih dahulu, dan walaupun sudah menjelaskan, sang guru tetap belum mau menerima penjelasannya. Hari pun berlalu, Mei masih disibukkan dengan pekerjaannya, tapi tak sengaja kali ini ia melihat pacarnya berselingkuh, di mana sontak Mei pun langsung memutuskan berhenti bekerja, namun keputusannya itu langsung ditahan oleh sang pacar, sampai akhirnya muncul Jet Li yang hendak membayar hutang, dan momen tersebut dimanfaatkan Mei untuk bisa lepas dari pacarnya dengan mengaku bahwa Jet Li adalah gebetan barunya. 條蛋撻，條蛋散，乜你當你男朋友係蛋啊？男朋友係你上司，咁你份工咪好牙煙？ Saat hendak mengambil mobil, mereka dikejutkan dengan adanya gangster yang hendak mencuri mobil Mei, dan rupanya itu adalah gangster yang tempo hari dihajar oleh Jet Li, di mana kali ini para gangster datang bersama bos mereka, dan sudah pasti pertarungan pun tak terhindarkan lagi. 快啲上車！ Di kala itu, Johnny yang kebetulan hendak mengambil mobil dengan respon cepat mencoba membantu Jet Li, namun saat melihat pergerakannya dan langsung bertatap muka, disitulah Johnny sadar bahwa Jet Li ini adalah murid Paman Tak, dan tanpa membuang-buang waktu lagi, Johnny bergegas mengejar Jet Li saat itu juga. Dari sini, mereka berdua memutuskan untuk menjadi teman, dan dari sini jugalah benih-benih cinta mulai tumbuh di hati seorang Mei. Itu dibuktikan dari caranya berinteraksi saat mengajari Jet Li caranya mengemudi mobil. 喺度啊！哦哦，喺後邊添啊！喂，冇咁緊張啊！喂，冇咁放鬆啊！我咁耐都未見過你咁好玩啊！ Singkat cerita, malam pun tiba. Ana dan ketiga orang tersebut diperintah Paman Tak untuk mencari obat di dalam Pocilam, di mana saat sedang mencari, tiba-tiba mereka didatangi murid-murid Johnny, dan rupanya mereka hendak menculik Ana untuk memancing kemunculan Paman Tak, sehingga mau tidak mau, Ana harus berjibaku mati-matian demi menyelamatkan dirinya.
We're in a fight, man. Anna, she's still out there somewhere. Anna. Setelah semua yang terjadi, Jet Li akhirnya memutuskan untuk melatih ketiga orang yang selama ini mengikutinya. Dan saat sudah berhasil menguasai beberapa kungfu, Jet Li membawa ketiga muridnya tersebut untuk menghadapi murid-murid si Johnny. Pada momen ini, Jet Li ditantang untuk keluar dan berhadapan langsung dengan si Johnny, di mana dengan senang hati, Jet Li menyambut tantangannya tersebut dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Let's get those bastards now. Atas kejadian ini, komandan kepolisian akan menuntut Johnny di pengadilan, dan agar misi menangkap Johnny bisa berjalan lancar, Pak Komandan meminta mereka semua untuk menjadi saksi saat di pengadilan nanti. Sifu. 第時將來有咩意我擔當唔起啊！走，我唔想再見你。 Sadar bahwa sang guru belum bisa memaafkannya, Jet Li akhirnya memilih untuk pulang ke Hong Kong, di mana kepulangannya tersebut membuat Anna merasa sedih. Dan ketika dalam perjalanan menggunakan bis, tiba-tiba ya, bos gangster yang tempo hari pernah berhadapan dengannya lagi-lagi datang untuk menyerang. Dan bersamaan dengan kejadian itu, Anna juga sudah berada di tangan Johnny, yang mana alhasil mereka harus berjibaku masing-masing untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Setelah berhasil menghentikan kekeosan, mereka berdua kembali ke pos Cilam untuk mengambil paspor yang ternyata ketinggalan, di mana secara tak sengaja Anna menemukan surat yang ditulis Paman Tak, dan rupanya surat tersebut ditunjukkan untuk Jet Li, yang mana isinya mengatakan bahwa jika Paman Tak tidak berhasil selamat, maka pos Cilam akan diberikan kepada Jet Li. Jelas kata-kata tersebut membuat Jet Li bertanya-tanya untuk kemudian bergegas mencari keberadaan gurunya. Dan di saat itulah mereka menemukan alamat tempat Anna diculik. Lalu tanpa pikir panjang lagi, mereka langsung menuju ke lokasi saat itu juga. Whoever defeats this old man and brings him to me on his knee, order in my school. 10. Attack in 10. More. Attack in 10. Kondisi fisik yang semakin melemah membuat Paman tak sanggup melawan banyaknya manusia-manusia tersebut. Hingga saat sudah terpojok, muncul Jet Li yang langsung menolongnya. Dan tanpa ampun lagi, Jet Li langsung menghajar mereka semua dengan kungfu yang telah ia pelajari di berbagai film. Berhasil menyingkirkan semua murid, kini tiba saatnya bagi Jet Li untuk meladeni perlawanan si Johnny. Dan dengan ini, mari kita saksikan pertarungan sengit antara jawara Cina versus jawara Amerika. Sifu, 你有冇事啊？我哋冇事啊！
Singkatnya, karena gelut merupakan makanan sehari-hari Jet Li pun berhasil mengalahkannya dan nasib naas pun harus diterima oleh Johnny karena ia tak sengaja terjatuh dari dasar tanah akibat ulahnya sendiri. Mamam. Di scene akhir, Anna berpamitan karena harus melanjutkan pendidikannya, sementara mereka semua memutuskan pergi ke Kanada untuk membuka pocilam. Dan Jet Li juga ikut ke sana karena paspornya sengaja ditahan oleh gurunya. 胡少寶喺呢度啊！我同你 Tamat.